Oke guys, kembali lagi bersama admin masih di dalam serial cerita Unordinary Remake ya. Bagi siapa saja yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Melihat John yang ingin menggaplok Elaine, Arlo mencegahnya. John ini sangatlah menjengkelkan, gak mau usaha seenaknya main pukul aja. Kalau mau tahu ya coba cek sendirilah, perintahnya. John yang kesel menyuruh Arlo untuk melepaskan tangannya. Arlo ketakutan dan perlahan melepaskannya. Raut wajah Elaine yang ketakutan mengingatkannya kepada seseorang di masa lalu yang ketakutan juga. John memulai memeriksa keadaan Sarah yang tertidur. Dilihat dan ternyata dia menyadari ada bekas suntikan jarum di lehernya. Melihat ini, Arlo berspekulasi kalau Sarah diracuni oleh sesuatu yang menyebabkannya tidak bangun sampai sekarang. Tapi yang membingungkannya lagi, bagaimana mereka bisa menangkap seorang Serafina? John tidak mau membahas itu. Yang dia ingin tahu adalah apa tujuan dari orang-orang itu sampai menyakiti Sarah seperti ini. Percakapan pun berakhir. John membawa Sarah ke kamarnya untuk istirahat. Elaine ingin menyusulnya, tapi dihalang oleh Arlo. Arlo ini masih kebingungan. Selama 3 tahun, Sarah tidak pernah membutuhkan perawatan medis sama sekali, karena ability-nya itu bisa mengembalikan luka yang diterimanya. Jadi setiap Sarah dapat luka, dia bisa menyembuhkannya dengan memutarbalikkan waktu di daerah yang terkena luka itu. Karena kali ini dia tidak bisa mengembalikan lukanya itu, mungkin ada seseorang yang kecepatannya melebihi Serafina memutarbalikkan lukanya. Ini sangatlah berbahaya. Apa motif dan tujuan orang itu? Kenapa menargetkan Serafina? Sementara itu, Elaine juga khawatir melihat Arlo yang khawatir. Tidak seperti biasanya. Ketika John yang terlibat, Arlo ini terlihat pasif. Apakah John ini benar-benar lebih kuat dari Arlo? Apakah sekarang John adalah King? Arlo menegaskan sekali lagi, selama tidak ada yang membuatnya kesal, maka tidak ada yang berubah. Singkat cerita, malam itu jam 1 dini hari, di saat semua orang tertidur pulas, ada mobil yang mendekat ke rumah John. Dan seperti biasa ada yang membidik. Dan seseorang masuk melewati teleportasi. Dia diam-diam mendekati Arlo. Elaine membuka matanya dan dia melihat Arlo yang mau ditusuk. Untung masih sempat. Arlo langsung meringkus penyusup itu. Elaine yang terluka berusaha menyembuhkannya, tapi kenapa kok sulit ya? Dia menyadari pisau ini sama dengan pisau yang menusuk Sarah sebelumnya. Wah, kebetulan ini adalah pelaku dari penyerangan Sarah sebelumnya. Lagi rusuh dan berisik, John keluar. Dia kaget melihat ada penyusup. John juga bingung, dia tidak menyadari barirnya Arlo aktif. Dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Mereka pun menginterogasi orang itu. Arlo heran, kenapa menangkap orang ini sangat mudah, seperti ada yang salah. Orang ini sama sekali tidak bisa bertarung, kok dikirim ke sini? Dan benar saja. Tiba-tiba kaca kamar pecah, Sarah dalam bahaya. Ternyata orang ini hanya pengalihan, ada lebih banyak dari mereka yang menyusup. Sudah terlihat ada seseorang yang ingin membawa Sarah pergi. John mencoba menghalanginya pakai barir, tapi kenapa tidak bisa diaktifkan? Orang itu hampir masuk ke dalam mobil, dan untungnya Arlo menghalanginya. Orang itu menyandera Sarah. Mundur atau gua tusuk nih anak, ancamnya. Orang itu bersikeras untuk meminta Arlo menghilangkan barirnya sekarang juga. John dan orang itu sempat beradu argumen. Dengan mengancam dia akan membunuh Sarah, John mengalah dan menyuruh Arlo menghilangkan barirnya. Arlo belum percaya dengan John, tapi John memberinya kode diam-diam agar pura-pura melawan. Di sisi lain, Elaine turun mengambil momen yang pas untuk menyelamatkan Sarah. Sambil memarahi Arlo, John melihat ke belakangnya untuk mengambil momen yang pas untuk menghajarnya. Ketika Elaine sudah siap di tempat dan langsung, "Habis lu!" John berhasil menghajar orang itu. Elaine langsung pergi menyelamatkan Sarah. Lagi rame kayak gini, Sarah malah belum bangun sama sekali. Di sisi lain, John yang masih sibuk menghajar orang itu dan menginterogasinya, gak melihat ada mobil yang ingin menabraknya. Mobil itu bisa menghancurkan barirnya Arlo dengan mudah. John terpental, Arlo kesakitan setelah barirnya hancur. Bagaimana mungkin bisa sebuah mobil menghancurkan barirnya dengan mudah? Tersisa Elaine di situ.
Dia siap-siap melawan. Untungnya John masih bisa bangun. Gila nih John, strong cuy. Udah ditabrak masih bisa aja bangun. Dua orang itu berdebat. Ada yang mau mengambil Sarah, tapi yang lain mengingatkan kalau waktunya hampir habis, itu akan segera hilang. Dan jika sudah hilang, maka mereka akan tamat di situ. John bingung mendengar omongan itu. Ada yang tidak beres nih. Ya udahlah, kabur. Mereka berusaha melarikan diri dari situ. John menghalangi mereka menggunakan barir, tapi tetap saja hancur. Mereka akhirnya berhasil kabur, tapi untungnya Sarah selamat. Pasca penyerangan barusan, mereka berjaga sambil menyembuhkan diri. Di sini John kesel karena Arlo tidak bisa mempertahankan barirnya dan menyebabkan mereka kabur. Sangat tidak berguna. Arlo kesal dimarahi seperti itu. Menurutnya John yang gak berguna, dia gak bisa diajak kerjasama dan menyebabkan mereka bisa kabur. Digampol tuh, mereka sama-sama kesel mau ribut. Untungnya Elaine melerai mereka. Udahlah, yang penting Sarah selamat. Mendingan diskusi apa yang sebenarnya terjadi. Diskusi dimulai dari Arlo. Dia heran kenapa dua orang high tier bisa dikalahkan oleh pisau dan mobil. Menurutnya itu sangat konyol. Penyusupan ini pasti sudah direncanakan. Mereka bekerja sangat sistematis dan teratur. Dan ability yang melemah juga pasti juga bukan kebetulan. Elaine juga heran, bagaimana caranya? Dia juga hampir gak bisa menyembuhkan dirinya sama sekali. John juga heran, level ability-nya juga menurun setengah. Dia gak bisa merasakan aura siapapun sebelum dia mengaktifkan ability-nya. Arlo juga heran, padahal mereka hampir bisa mendapatkan Seraphina, tapi tiba-tiba kabur. Pasti ada sesuatu yang dibicarakan sebelum mereka kabur. John mendengarnya. Dia yakin penyusup itu menggunakan alat yang punya batas waktu. Itu juga gak heran, kenapa saat penyusup itu pergi, ability Elaine juga bisa lagi menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, penyusup itu menggunakan suatu alat yang bisa meredam level ability seseorang dengan jangka waktu tertentu. Dan itu juga bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada Seraphina. Alat ini kita sebut ability Dampener. Poin selanjutnya, saat Sarah berhasil kabur sebelumnya, kenapa para penyusup itu bisa tahu alamat rumah ini? Arlo ingat apa yang Remy jelaskan tempo hari. Ada chip lacak di boneka hadiah dari mall, dan itu juga terjadi pada Seraphina juga. Hal itu juga dipastikan kepada John, dan benar saja. Setelah mendapatkan boneka, malam itu dari Kovoro Mall, Sarah menginap di sini. Ada di episode pertama. Walaupun John gak percaya, tapi gak mungkin dong orang bisa merencanakan penyergapan mulai dari menusuk, meracuni, dan melancarkan serangan yang sistematis dalam waktu kurang dari 12 jam. Tapi ya mau bener atau tidak, apa sebenarnya tujuan mereka menculik Seraphina ini? Melihat keadaan Sarah yang seperti ini, Elaine mengusulkan untuk melaporkannya ke authority. Tapi John gak setuju. Hanya laporkan ke kepala sekolah dan dokter saja, tapi tidak dengan authority. Waktu pun berlangsung singkat. Pagi itu Sarah bangun. Dia bingung apa yang sebenarnya terjadi barusan. Kenapa ada Arlo dan Elaine di sini? Sarah teringat kejadian kemarin sampai disuntik cairan yang mencurigakan. Dia langsung pergi ke toilet dan muntah. John terbangun dan menyusulnya untuk menemaninya. Penglihatan Sarah masih buram sejak kemarin. Ada yang aneh nih. Sebelum ngomong, Sarah mau memeriksa sesuatu. Dia pergi ke kamar, meraih jam, dan mencoba menghentikan waktu. Tapi sayangnya, waktu terus berjalan. Dia tidak bisa menggunakan ability-nya sama sekali. Langsung tuh terduduk lemas. Sarah gak menyangka hal ini akan terjadi. Bagaimana bisa ability-nya hilang? Langsung kan panik. Sesuatu yang paling berharga darinya hilang begitu saja. John menenangkannya, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Coba dulu periksa ke dokter. Arlo dan Elaine juga sudah bangun dan menyapanya. Sarah masih benci sama Arlo. Heran, apa yang dia lakukan di sini? John menceritakan kejadian kemarin, sangat berbeda dengan kejadian aslinya. Arlo heran sama si John, kok bisa-bisanya gampang banget ngibul. Dan sikapnya John juga benar-benar berbeda dari kemarin. Apakah ini benar-benar orang yang sama? John mau melaporkannya ke dokter dengan meminjam HP-nya Arlo. Dia belum beli HP, baru sehabis dihancurin. Pas diangkat, mendengar John yang ngomong, langsung ditutup dah. Hahaha. Ditelepon lagi tuh. Marahlah, hari Sabtu masih pagi, libur, udah ditelepon. Tapi ya namanya juga darurat. Nanti jadi mereka janjian di UKS pagi ini. Singkat cerita, setelah diperiksa tidak ada yang salah dengan kondisi Sarah. Detak jantung dan tekanan darahnya normal.
Dan pada umumnya, efek obat bakal hilang setelah 4 hari. Dan dokter ini juga belum pernah berhadapan dengan jenis obat yang dapat menekan ability selama ini. Dokter memperingatinya agar tidak membiarkan berita ini tersebar. Kalau kesebar nanti bakal ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pahamlah. Setelah dari UKS, Sarah masih nggak percaya dengan apa yang terjadi ini. Sekarang dia jadi cripple dong. Yang awalnya orang terkuat jadi orang terlemah di Wellstone. John menyemangatinya, menjadi cripple tidaklah seburuk yang dikira, nanti juga terbiasa. Sarah tenang. Dia yakin ability-nya pasti akan kembali. Sementara itu, Ellen dan Arlo sudah melaporkan seluruh kejadian ini kepada Pak Kepala Sekolah. Ellen masih khawatir dengan John. Dia tidak menyangka John benar-benar sekuat itu. Tapi yang gak masalah, segalanya akan tetap berjalan seperti biasanya. Arlo tetaplah king, Sarah tetaplah ace, dan John tetaplah cripple. Tidak ada yang berubah. Awal pekan, hari dimulai seperti biasa. Sarah sudah masuk lagi ke sekolah setelah skorsnya. Semuanya menatapnya seperti biasa. Ada berita yang khusus membicarakan Serafina yang baru selesai diskors. Isen sangat bahagia melihat kembalinya Sarah. Dia tidak perlu khawatir lagi tentang John. Hierarki akan aman di bawah pengawasan Sarah. Sementara itu, John kembali ke style biasanya, rambut jamur. Dia bertemu dengan kepala sekolah, ingin membicarakan mengenai pemberitahuan kepindahan John ke asrama di sekolah hari ini. Karena memang biasanya siswa-siswi Wilson itu tinggal di asrama. John ini pengecualian, jadi John tinggal di rumah di luar kawasan sekolah. John berusaha untuk nego lagi agar gak jadi pindah ke asrama. Tapi keputusan Pak Kepsek sudah bulat. Mengingat adanya kejadian di rumahnya tempo hari, Pak Kepsek merasa tidak bisa membiarkan siswanya tinggal di luar tanpa pengawasan. Sekuat apapun John, tetap saja berbahaya. Jadi sepulang sekolah, John akan dibantu Mr. Kin untuk pindahan. Ya udahlah, negosiasi gagal. Singkat cerita, seperti biasa, mereka nongkrong di atap sekolah, membicarakan keadaan mereka, khususnya Sarah yang baru jadi cripple. Tidak ada bedanya dari sebelumnya. Dan sampai saat ini, untungnya belum ada yang tahu. John melihat Sarah yang agak panik dan menenangkannya. Sarah harus bertingkah seperti biasanya, pergi aja ke atap setiap hari. Jangan pernah bikin masalah sama orang, semudah itu. Karena gak bakal ada orang yang berani menentang Sarah dia sembarangan di atas sini. Sarah ini harus benar-benar bisa menyembunyikan rahasianya, jangan sampai terbongkar. Karena pada saat momen ketika lu jatuh, orang-orang akan bertindak kejam. Jadi main aman aja lah. Ini tidak seperti John biasanya yang selalu melakukan apapun tanpa peduli orang lain. John hanya takut Sarah terluka, jadi harus ekstra hati-hati. Sementara Sarah kembali ke Wellstone, Sarah merasa John berbeda dari biasanya. Dia lebih dingin dan jauh. Sebenarnya apa yang terjadi ketika dia diskors? Lagi turun, John melihat ada pembulian seperti biasanya. Diperhatikan lumayan lama, tapi dia nggak peduli siapapun. Sementara itu, Arlo mendapati Blake yang lagi menyebarkan lembaran pamflet. Sebenarnya apa isinya? Isinya adalah peringatan Ember. Remy yang memiliki gagasan itu untuk memperingati seisi sekolah mengenai Ember. Karena sudah banyak berita di televisi, orang-orang superhero dibunuh dengan tragis oleh Ember. Ember ini membuat Arlo bingung, sebenarnya apa itu? Blake juga bingung. Remy ini sangat fokus pada Ember ini, sampai menyuruh Isen untuk menganalisis pergerakannya. Hal ini sangat tidak biasa bagi Remy. Dia sangat terobsesi dengan Ember. Biasanya hanya beberapa hari dia terobsesi dengan sesuatu dan selesai. Tapi kali ini dia benar-benar terobsesi dengan Ember lebih dari sebulan. Ember adalah organisasi yang punya kemampuan untuk menghabisi para superhero. Jadi ini bukan main-main. Arlo juga baru ingat kalau Remy pernah membahas tentang Ember sebelumnya. Gak lama orangnya datang dong. Melihat Arlo, Remy minta dibantu menyebarkan pamflet ini, tapi Arlo menolaknya. Dekat situ ada orang random. Remy menghampirinya dan menjelaskan tentang bahaya Ember sambil memberikan pamfletnya. Arlo heran, kalau gini caranya yang ada malah bikin kepanikan. Remy merasa ini adalah kewajibannya sebagai Royals, harus mengedukasi dan memberikan rasa aman bagi para siswa. Ya walaupun berlebihan, tapi ya sudahlah, terserah. Sebelum mereka pergi, Arlo mengajak Remy nongkrong nanti. Blake juga diajak, tapi dia menolak. Ada orang yang mau pindah ke ruangannya nanti. Singkat cerita, John dan Mr. Kin sudah sampai di asrama. Mereka sedang pindahan. Tiba-tiba ada seseorang berambut biru, namanya adalah Zeke. Adalah salah satu orang kuat di sekolah. Dia sangat senang melihat John pindah ke sini.
Di dalam asrama, Blake lagi mengerjakan tugas dan dia mendengar ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Blake memang dari awal berniat menunggu orang yang pindah ke kamarnya itu, jadi dia langsung menghampirinya, dan yang tak disangka ternyata orang itu adalah John. Langsung keinget tuh kejadian sebelumnya di mana John memukul Remy tanpa sebab. Blake masih membencinya, sementara Mr. Keene membantu mereka saling berjabat tangan. John di sini juga langsung teringat kejadian sebelumnya yang ditembak laser. Waduh, sama-sama benci nih. Bakal gak tenang di kamar. Terlihat Remy lagi terburu-buru terhenti setelah melihat ada berita Amber lagi di tengah jalan. Sementara Arlo menunggunya di kafe, dia mengingat seniornya Ray saat hari kelulusannya. Ray ini adalah abangnya Remy dan merupakan King Wellstone sebelum Arlo. Jadi sebelum dia lulus dan pergi meninggalkan Wellstone, dia memberikan beberapa nasihat kepada Arlo yang merupakan King selanjutnya. Jangan sampai orang mengkudeta terlalu cepat, karena di masa-masa SMA adalah masa di mana peningkatan ability sangat drastis. Tapi nyatanya John sudah mengalahkannya. Dan Remy akhirnya datang juga walaupun telat. Dia menjelaskan penyebabnya, yaitu ada berita Amber lagi di jalan. Lagi-lagi Amber. Arlo muak mendengarnya. Dia menasihatinya agar melupakan Amber. Jangan sampai terganggu dengan ini, karena para otoritas sudah menanganinya. Remy paham Arlo berkata seperti itu, karena Blake dan Isen juga sudah membujuknya agar berhenti. Remy sangat terobsesi dengan Amber yang sudah membunuh banyak superhero. Arlo masih bingung kenapa Remy sangat terobsesi dengan hal ini. Sepertinya dia ingin langsung terlibat langsung ya. Apakah Remy ini fangirlnya para superhero? Arlo menganggap para superhero ini adalah orang yang cari sensasi. Remy marah mendengar Arlo ngomong gitu. Superhero adalah orang yang peduli sesama. Orang yang menggunakan ability-nya untuk menolong sesama. Sebagaimana abangnya Remy ini, si Ray. Sambil melihat Remy yang berlinangan air mata, Arlo heran. Sebenarnya bagaimana Ray bisa mati? Tiba-tiba ada yang mengguyurnya. Orang-orang ini kesal mendengar Remy yang teriak-teriak tentang superhero. Remy juga kesal menunggu permintaan maafnya. Orang itu gak mau. Dan ya, biasalah adegan klise dimulai. Orang itu berasal dari SMA Arguin, SMA peringkat 2 di daerah ini. Orang itu sangat sombong, dia gak mau minta maaf. Arlo ketawa aja mendengarnya. Dia heran, sebenarnya siapa orang yang disinggungnya kali ini? Kenapa masih bisa ketawa? Remy masih berdiam menunggu orang itu meminta maaf, tapi malah didorong dong. Habis disetrum, orang itu mengeluarkan ability-nya dan menyerangnya. Berantem deh. Habis kalah, mereka mau pergi, tapi dihalangi oleh Arlo. Dia masih menunggu permintaan maaf, dan orang itu baru nyadar kalau orang yang disinggungnya ini merupakan King dan Queen Wellstone. Ya udahlah, daripada panjang, minta maaf deh, masalah pun selesai. Sepertinya mereka, Remy juga pergi dengan kondisi basah kuyup. Singkat cerita, pagi itu Blake bangun dan langsung ke toilet. Dia lupa ada John yang baru pindah kemarin. Di sekolah pun dia menceritakannya ke Isen. Orang yang pindah ke kamarnya adalah John. Isen pun kaget kan. Blake ini merasa gak adil gitu. Padahal dia adalah pria terkuat di angkatannya. Tapi kenapa kok sekamar sama John, orang yang paling lemah di sekolah? Kenapa enggak orang yang sedikit lebih lemah atau setara lah, kayak si Isen ini? Waduh, Blake gak tahu nih. Tapi ya sudahlah, santai aja sama John. Isen meyakinkan Blake agar selalu berbuat baik kepadanya. Blake heran dengan tingkah Isen ini. Kenapa seakan-akan dia membela John, padahal orang itu sudah menampol mukanya Remy setempo hari. Hal ini juga yang membuat Blake penasaran apa yang Isen sembunyikan darinya. Belakangan ini Isen terobsesi dengan sosok John. Gak mau jawab, kaburlah. Sementara itu John pun menceritakannya kepada Sarah tentang Blake. Sarah menjelaskan sosok Blake ini. Orangnya ini gak suka bikin masalah lah minimal. Dia cuma peduli dengan urusannya. Tapi beda ya kalau diprovokasi. Dan orang yang mempromosikan Blake menjadi Jack ini adalah Sarah. Karena aturannya, jika ada King atau Queen baru, maka Jack baru juga harus ditunjuk. Arlo gak mungkin milih Blake jadi Jack karena ada sesi yang lebih kuat. Saat Sarah melepaskan status Queen-nya dan menjadi Ace, Remy maju sebagai Queen baru. Arlo dan Remy berdebat mengenai Jack yang akan ditunjuk, jadi Sarah turun menengahinya.
Dan Sarah yakin Blake akan menjadi seorang Jack yang baik. Karena walaupun Cecil lebih kuat darinya, tapi dia sering menyembunyikan sesuatu dari para royals lainnya dan menjadikannya sulit untuk dipercaya. Sedangkan Blake ini lebih terbuka dan mau bekerja sama. Jadi Sarah yakin Jon akan bisa akrab dengannya. Jon menolak untuk akrab dengan Blake karena dia pernah menembaknya dengan laser. Sarah lagi-lagi heran dengan sikap Jon belakangan ini. Sebelumnya dia gak terlalu peduli dengan gangguan orang yang membulinya. Kenapa kali ini kok kayak terlalu terganggu dengan hal-hal itu? Singkat cerita, Sarah melihat ada orang yang lagi dibully. Awalnya Sarah gak peduli, tapi lama-kelamaan kok risih yang liatnya ya. Akhirnya Sarah memutuskan untuk menolong bocah itu.